Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok kami. Di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Satu adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas yang tersusun korpus cavernosa dan 1 rongga di bawah tersusun atas jaringan korpus spongiosum. Korpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis akan dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis ini berfungsi sebagai memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Yang kedua ada skrotum. Merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum yang berjumlah sepasang yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Antara skrotum kiri dan skrotum kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurid yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna proses dalam pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan dan melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya ada testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus semiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ dalam selanjutnya ada saluran kelamin yang terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Inilah struktur testis. Yang pertama ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vasikula seminalis. Yang kedua ada vas efferens yang berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Yang ketiga ada epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang keempat ada lobulus yang berfungsi sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Yang terakhir ada tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Yang terakhir ada kelenjar kelamin yang berfungsi menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesikula seminalis, menghasilkan cairan sumber energi untuk memudahkan gerak sperma, menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma, mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Dan ada juga kelenjar Cooper yang menghasilkan cairan bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita dibedakan menjadi 2, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam meliputi ovarium, ovidum, uterus, dan vagina. Organ luar meliputi labium dan vulva. Organ reproduksi luar pada wanita ada vulva dan labium. Vulva merupakan celah terluar dari organ reproduksi wanita. Pada vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah yang banyak mengandung pembuluh darah. Dan terakhir ada labium, merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada 2 labium, yaitu labium mayora dan labium minora. Antara labium minora dan mayora, bagian atas terdapat klitoris. Selanjutnya ada organ dalam reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina yang merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin yang berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim dan menerima penis saat kopulasi.
Organ dalam selanjutnya ada uterus atau rahim yang merupakan rongga pertemuan antara oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks atau mulut rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding yang banyak mengandung pembuluh darah, berfungsi tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya ada oviduk atau biasa disebut tuba Fallopi, sepasang saluran yang ujungnya membentuk corong disebut infundibulum. Infundibulum terdapat fimbre atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum yang berfungsi tempat pembuahan atau fertilisasi. Dan terakhir ada ovarium, terdiri dari ovarium kanan dan kiri yang berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Inilah catatan setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya. Dan berikut ini catatan setiap organ reproduksi pada wanita dan fungsinya. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme pembentukan gamet. Proses pembentukan gamet dibagi menjadi dua, spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, sedangkan oogenesis proses pembentukan ovum sel telur. Proses spermatogenesis pada pria berlangsung saat purba, sedangkan oogenesis pada wanita berlangsung saat dalam kandungan. Spermatogenesis yang terjadi dalam testis tepatnya di tubulus seminiferus. Proses ini melibatkan 3 sel. Yang pertama ada spermatogonium, sel Sertoli, dan sel Leydig. Nah, inilah catatan-catatan sel dan hormon yang terlibat dalam spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang sehingga membentuk spermatogonium. Yang kedua, tahapan pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid atau 2N berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Terakhir ada tahapan pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid, lalu spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Some of these cells develop into 46 chromosome primary oocytes. At the onset of female puberty, tens of thousands of primary oocytes each form part of a primordial follicle in the ovaries. Between menarche and menopause, each primordial follicle develops into a mature follicle and its primary oocyte completes meiosis I. Some primary oocytes become secondary oocytes, 23 chromosome cells that begin meiosis II, then pause. Each month, 1 secondary oocyte is released into the uterine tube. Meiosis II is completed when the oocyte is fertilized. The resulting ovum can develop into a zygote. Spermatozoa terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala mengandung inti sel atau nukleus yang dilindungi oleh akrosom. Akrosom berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Pada bagian kepala sperma juga terdapat centriole. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Bagian pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk menggerakkan sel sperma menuju oviduk. Bagian ekor sperma juga dilindungi oleh membran plasma. Struktur ovum. Yang ovum dilindungi korona radiata dan zona pellucida. Fungsi senyawa fertilizin pada oosit sekunder adalah mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat, menarik sel sperma secara kemutasis positif, dan mengumpulkan sperma di sekeliling ovum.